أشهد أن محمد رسول الله. Semuanya bermula ketika seorang bernama Douglas Simmons masuk ke British Museum pada tahun 1985 dan meletakkan koleksi artefak di depan kurator Departemen Timur Tengah, Irving Finkel. Pandangan Finkel yang terlatih tertuju pada sebuah lempengan tanah liat Babilonia. Tidak lebih besar dari gagang telepon seluler, lempengan itu bertuliskan aksara Paku, aksara pertama dalam sejarah manusia, dan langsung dikenali olehnya sebagai kisah banjir Babilonia. Ia tahu ia akan membutuhkan waktu berjam-jam untuk menguraikan seluruh naskah. 24 tahun kemudian, Simmons kembali, tertarik oleh sebuah pameran di British Museum tentang Babilonia. Finkel melihatnya dan bertanya kepadanya tentang tablet banjir. Kali ini Simmons setuju untuk menitipkannya kepada Finkel. Tak lama kemudian tablet itu berada di meja kurator. Berbekal lampu, lensa, dan pensil yang baru diasah, Finkel, yang menggambarkan dirinya sebagai detektif banjir, memulai pekerjaannya. Penemuan tersebut, yang dijelaskan dalam bukunya tahun 2014, The Ark Before Noah, Decoding the Story of the Flood, membuktikan bahwa ada versi yang lebih tua dari kisah Bahtera Nuh, bahkan sebelum kisah dalam kitab Kejadian. Kisah tersebut berasal dari Babilonia hampir 4.000 tahun yang lalu. Finkel menemukan bahwa 60 baris yang tertulis pada prasasti tersebut berisi instruksi terperinci untuk membuat bahtera. Dan di dalamnya, bahtera tersebut tidak berbentuk lonjong, tetapi bundar. Bahkan, itu adalah sebuah perahu layar. Itu adalah hal yang paling menakjubkan, kata Finkel. Semuanya masuk akal. Di Mesopotamia, mereka menggunakan perahu layar bundar. Perahu ini tidak akan tenggelam, perahu ini hanya perlu mengapung. Kisah Bahtera Nuh terkenal dalam teks-teks keagamaan Kristen, Muslim, dan Yahudi. Menurut cerita tersebut, Tuhan hendak menghancurkan dunia, tetapi memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera dan menyelamatkan keluarganya serta semua hewan. Bahwa ada kisah lama di Babilonia kuno telah diketahui sejak tahun 1870-an. Penguraian naskah tersebut menghasilkan permintaan yang tidak biasa. Sebuah perusahaan film ingin membangun kembali bahtera menggunakan tablet yang telah didekodekan oleh Finkel sebagai manualnya. Mereka mengenal 3 orang yang tinggal di Oman, yang menghususkan diri dalam membangun replika kapal kuno. Namun, kapal tersebut akan dibangun di Kerala. Karena alasan yang jelas, perahu itu tidak dapat dibuat di Irak saat ini, jadi mereka memilih Kerala, kata Finkel. Perahu itu harus dibuat dengan semua bahan yang digunakan orang Babilonia, pohon palem, empulur, alang-alang, aspal. Kerala memiliki semua yang mereka butuhkan, meskipun aspalnya tidak berkualitas baik. Semuanya harus dikerjakan dengan tangan. Para pekerja tidak dapat menggunakan lem atau paku. Serat kelapa sawit yang dipilih digunakan untuk mengamankan sambungan. Mereka adalah pekerja yang hebat, kata Finkel. Banyak dari mereka beragama Islam, dan mereka tahu tentang Safina Nuh, Bahtera Nuh dalam Al-Quran. Hari ketika mereka meluncurkan perahu dan menariknya ke tengah danau, itu sungguh menakjubkan. Saat itu hampir senja, dan danau pada saat itu penuh dengan perahu penumpang, wisatawan yang minum gin dan tonik. Dan tiba-tiba mereka melihat perahu besar mengapung, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Itu sangat dramatis. Ukuran asli bahtera, seperti yang tertulis di prasasti, kira-kira seukuran setengah lapangan sepak bola, kata Finkel. Kapal yang direkonstruksi, yang dibangun di atas 2 tingkat, lebih besar dari 1/5 ukuran aslinya. Bahkan, rumah Nuh, yang seharusnya dibangun di atas kapal, juga ditampilkan di sana. Dalam versi Babilonia, rumah itu adalah gubuk kecil Mesopotamia yang dibangun dengan alang-alang. Berat perahu yang sudah jadi sekitar 35 ton. Ketika saya tiba di Kerala, mereka telah menyelesaikan perahu itu. Perahu itu mengapung di atas air langsung dari zaman Babilonia. Sungguh menakjubkan. Jadi, apakah benar-benar terjadi banjir besar seperti yang disebutkan dalam Alkitab di Babilonia? Finkel percaya bahwa ada ketakutan nyata akan banjir dan kisah-kisah tentang kematian dan kehancuran yang muncul dari kecemasan ini. Mitos tentang kisah banjir, membangun perahu, adalah penawar dari ketakutan ini. Sayangnya, pria yang menyerahkan tablet itu kepada Finkel meninggal pada bulan Maret 2011. Simmons tidak sempat melihat bahtera.